Yo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggota Binti Wimi Latifah, Karisma Nur Nabila, dan saya sendiri, Diki Chandra Zulkarnain. Kelompok kami akan menjelaskan tugas dari UTS dari matkul Matching e-Learning. Dan materinya yaitu algoritma Canvas Network atau disingkat KNN. Bab 1 pengertiannya. Algoritma Canvas Network KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada algoritma KNN, di mana kelas yang paling banyak muncul yang nantinya akan menjadi kelas dari hasil klasifikasi. Canvas Network merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran terawasi hasil dari data masukan yang baru diklasifikasi berdasarkan terdekat dalam data nilai. Teknik yang difungsikan untuk melakukan klasifikasi yang nantinya ada beberapa objek yang mana nantinya proses di setiap algoritma itu dari langkah-langkah kerja yang dilakukan. Jadi untuk algoritma KNN itu prosesnya penentuan klasifikasinya itu berdasarkan jarak paling dekat, yang mengartikan jarak paling dekat itu kalau kita ibaratkan dia ke nilai, berarti dia akan masuk ke kategori yang paling dekat dengan nilai yang dimiliki. Selanjutnya langkah-langkah algoritma Canvas Network. Yang pertama yaitu menentukan parameter K, bilangan bulat positif sebagai next network banyaknya tetangga terdekat. Yang kedua, hitung jarak antara dua data baru dan semua data yang ada di data training. Yang ketiga, menentukan tetangga terdekat yang berdasarkan jarak minimal ke K atau disebut next network. Keempat, menggunakan kategori yang memiliki frekuensi terbanyak dari tetangga yang terdekat sebagai nilai prediksi atau hasil klasifikasi dari data yang baru. Algoritma KNN bekerja berdasarkan jarak minimum dari data yang baru ke data training untuk menentukan sejumlah K tetangga terdekat. Nilai K terbaik tergantung pada data. Untuk mendapatkan nilai K yang baik dapat dilakukan optimasi parameter. Data berisi banyak yang atribut X1, X2, X3 dan selanjutnya, dan dapat digunakan untuk klasifikasi atribut target Y. Selanjutnya bab 3, contoh. Misalkan ada nilai 80 dan ada nilai 90. Misal, Anda memiliki nilai 78. Jadi secara tidak langsung prinsip KNN itu dia akan masuk ke kategori 80 sesuai dengan definisinya, yaitu jarak yang paling dekat. Bisa juga digunakan untuk mengambil keputusan dengan pembelajaran. Proses pembelajaran itu proses perhitungan sehingga nanti dapat dihasilkan kelompok atau arah dari satu data. Contoh kasus, untuk menentukan seorang calon nasabah akan bermasalah atau tidak bermasalah. Kriteria yang diperlukan meliputi pertama, jenis kelamin, kedua, pendidikan, ketiga, status. Salah satu atribut merupakan data solusi per item data yang disebut sebagai atribut. Misalkan atribut bermasalah dengan nilai ya atau tidak. Selanjutnya contoh kasus lagi. Number 1, L, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya S1, statusnya kawin, bermasalah ya. Dan kedua, perempuan, pendidikan SMA, status tidak kawin, bermasalah tidak, dan selanjutnya. Apabila terdapat kasus calon nasabah baru jenis kelamin L atau laki-laki, pendidikan SMA, status kawin, apakah calon nasabah tersebut akan bermasalah atau tidak?
Selanjutnya bab 4 solusinya yaitu berdasarkan tabel di atas akan dibuat bot bagi masing-masing atribut terpilih yang bukan atribut, target atau tujuan atau dipengaruhi. Yang kedua, pembobotan yang akan diberikan pada atribut. Pertama, jenis kelamin 0,5 per atau bisa disebut 50%. Pendidikannya satu artinya mutlak, yang terus lalu statusnya 0,75. Seberapa penting atribut itu mampu memberikan keputusan? Yang keempat, kedekatan antara nilai-nilai dalam atribut yang perlu didefinisikan sesuai tabel di bawah ya. Oke. Solusi kedekatan atau pengenalan bobot. Terdapat tabel ini kedekatan nilai atribut pendidiknya yaitu nilai 1 dan nilai 2 itu sama-sama sama apa tadi ya kan? Pendidikan terakhir. Lalu kedekatannya 1 dan S1 sama SMA 0,4 dan SMA S1 0,4. Dan selanjutnya nilai 1 dan nilai 2. Tabel yang keduanya itu yaitu statusnya ya. Kawin, tidak kawin, kedekatannya 1 dan 1. Dan kawin, tidak kawin, pendekatannya 0,75% dan kawin, tidak kawin dan kawin 0,75%. Selanjutnya bab pembahasan langkah pertama hitung kedekatan kasus baru dengan kasus atau rekod. Pertama, kedekatan nilai atribut jenis kelamin kasus baru laki-laki, rekod pertama laki-laki banding 1. B, bobot atribut jenis kelamin kedekatannya 0,5. C, kedekatan nilai atribut pendidikan kasus barunya SMA rekod ban dan banding S1 kedekatannya 0,4. D, bobot atribut pendidikannya kedekatannya 1. Yang ke E, kedekatan nilai status kasus barunya yaitu tidak kawin, rekod pertama dan kawin. Perbandingan kedekatannya 0,7 dan F, bobot atribut status 0,75. Oke, selanjutnya pembahasan langkah 2. Kasus rekod 2. Kedekatan nilai atribut jenis kelamin kasus baru laki-laki. Ini jenis kelamin ya kawan. Laki-laki rekod 2 dan banding perempuan. Bandingnya 0,5. Dan bobot atribut jenis kelaminnya 0,5. Lalu yang C, pendekatan nilai atribut pendidikan. Kasus barunya yaitu SMA rekod 2 banding SMA. Kedekatannya 1, bobot atributnya jadi pendidikannya 1. Yang ke E, kedekatan nilai status. Statusnya kasus barunya yaitu tidak kawin rekod 2 banding tidak kawin dan kedekatannya 1. Jadi bobot atribut statusnya 0,75. Selanjutnya pembahasan. Hitung jarak kedekatan kasus 1 rekod 1. Jarak A kali B plus C kali D plus E kali F bagi B plus D plus F. Jarak 1 kali 0,5 jadi yang berarti 0,5 yang 0,4 kali 1 plus 0,75 kali 0,75. Lalu 0,5625 bagi 0,5 plus 1 plus 0,75. Jarak pertama jaraknya sama dengan 1,4625 bagi 2,25. Jarak sama dengan 0,65, kedekatannya hampir 65%. Itu jarak berdekatan kasus 1 rekod 2. Jarak A kali B plus C kali D plus E kali F dan per B plus D plus F. Jarak sama dengan 0,5 kali 0,5 plus 1 kali 1 plus 0,4 kali 0,75 bagi 0,5 plus 1 plus 0,75 kali 0,25 kali 1 plus 1,15. Jaraknya sama dengan 1,4625 bagi 2,25. Semua hasilnya jaraknya terhitung 0,65, kedekatannya hampir 65%.
Pembahasan selanjutnya masih pengujian untuk rekod pertama. Jika memiliki 100 rekod, maka akan dilakukan pengulangan sampai dengan 100. Pada kasus ini hanya melakukan sebanyak 3 kali. Langkah 4 memiliki kasus dengan kedekatan yang paling dekat berdasarkan langkah 1, 2, 3. Yang diketahui nilai masing-masingnya adalah langkah pertama jaraknya 0,65%, langkah 2 jaraknya 0,880%, dan ketiga 0,990%. Maka kasus dengan kedekatan terdekat adalah nilai tertinggi yaitu 0,990%. Pembahasan langkah kelima menggunakan klasifikasi dari kasus dengan kedekatan terdekat berdasarkan langkah 4. Maka klasifikasi dari kasus yang akan digunakan untuk memprediksi kasus baru, maka kemungkinan kasus nasabah baru akan tidak bermasalah. Oke. Baik, selanjutnya untuk bagian Excel-nya saya serahkan kepada Mbak Karisma. Terima kasih Mas Diki. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan perhitungan menggunakan Excel. Jadi di sini kami membuat 2 contoh soal. Yang pertama yaitu menggunakan algoritma Kamil, dan yang kedua menggunakan algoritma KNN. Karena perhitungan dari algoritma KNN dan kami sendiri itu hampir sama, jadi di sini kami akan menjelaskan untuk kedua contoh soal tersebut. Jadi yang pertama, di sini kami telah membuat contoh soal, yaitu persoalannya Mr. Budiman ingin membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok. Berdasarkan nilai yang mereka dapatkan, adapun nilai yang dibedakan menjadi 3, yaitu ada nilai UTS, nilai tugas, dan nilai UAS. Berdasarkan ketiga nilai tersebut, Mr. Budiman ingin mengetahui mahasiswa yang pintar, sedang, dan kurang pada pelajaran data mining yang diajarkan. Untuk mengetahui siapa-siapa saja mahasiswa pintar, sedang, dan kurang tersebut, Mr. Budiman ingin menggunakan algoritma Kamil dalam menentukannya. Jadi, pada contoh persoalan yang pertama ini menggunakan cara algoritma Kamil. Ini merupakan data mahasiswa kelas data mining, ada data UTS, tugas, dan UAS. Terdapat 20 mahasiswa. Langkah pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Berdasarkan permasalahan Mr. Budiman tadi, data akan dibagi berdasarkan nilai yang mereka dapatkan. Itu kan jumlah kelompok yang ditentukan yaitu 3 klaster. Karena Mr. Budiman tadi ingin mengetahui mahasiswa yang tingkat pintar, sedang, dan kurang. Jadi kita bagi menjadi 3 klaster. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita cari nilai rata-rata dari seluruh jumlah nilai UTS, tugas, dan UAS kita jumlahkan. Lalu kita cari rata-ratanya. Setelah kita menemukan seluruh rata-rata dari data mahasiswa ini, kita cari dari yang paling tertinggi. Dari keseluruhan nilai rata-rata paling tinggi yaitu data nilai Iqbal. Jadi kita masukkan ke klaster pertama. Dan yang kedua, rata-rata dari nilai sedang, yaitu 70,3, yaitu data dari Ayu. Dan yang terakhir, rata-rata nilai kurang dari data Muflik. Jadi kita masukkan ke kloter 3. Setelah kita menemukan data dari 3 klaster, selanjutnya kita menghitung jarak dari klaster menggunakan rumus Euclidean distance. Caranya menggunakan rumus D data sama dengan akar X1 min X2 pangkat 2 ditambah Y1 min Y2 pangkat 2. Jadi X1 itu merupakan data pertama, contohnya Sinta. Data pertamanya yaitu 89 dikurangi data baru. Data barunya itu data di klaster 1. Terus di pangkat 2 ditambah Y 90 dikurangi 71 dan seterusnya 75 dan 95. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita
kurangi dan kita tambah, lalu di akar muncul data pertama, data jaraknya yaitu 27,6. Begitu pun seterusnya sampai data ke 20. Setelah kita menentukan cluster, menentukan jarak setiap data, kita pastikan pengelompokan dari jarak-jarak cluster tersebut. Jadi cara menentukan hasilnya, dia itu masuk ke kategori tinggi, kurang, atau sedang. Itu kita pertama cari jarak terdekat dari cluster 1 sampai cluster 3. Apabila kita udah menemukan cluster terdekat, kita cek dari ketiga cluster ini, cluster mana yang nilainya paling tinggi. Cluster 1, kita cari nilai yang paling rendah. Karena yang cluster 1 ini nilainya 27, jadi data Sinta masuk ke data pertama, yaitu nilai tinggi yang pintar. Begitupun sampai data ke-20. Setelah itu, kita tentukan pusat klaster baru. Kita kelompokkan dari data yang dengan siswa pintar, siswa sedang, dan siswa kurang. Terdapat 8 siswa yang memiliki nilai tertinggi, 7 siswa yang memiliki nilai sedang, dan 5 siswa yang memiliki nilai kurang. Bagaimana cara menentukan klaster baru? Di sini kan semua nilai sudah terkelompokkan menjadi 3. Jadi di sini kita ambil dari nilai jumlah, kita jumlah, lalu kita bagi jumlah keseluruhan data. Jadi nilai UTS semua mahasiswa ini kita tambah, lalu kita bagi jumlahnya, karena data kita bagi 8, begitupun dengan data yang sedang dan yang kurang. Setelah itu kita masukkan klaster baru dari perhitungan sebelumnya. Klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Setelah itu kita menghitung kembali dengan rumus Euclidean distance. Seperti awal tadi caranya, kita menentukan klaster dulu, jaraknya C1, C2, dan C3. Setelah itu jarak terdekat, dan kita kelompokkan kembali nilai mereka. Setelah itu kita bandingkan dari perhitungan pertama dan perhitungan kedua. Ternyata dari data ini nilai mereka itu sama dan tidak bergeser. Jadi perhitungan berakhir sampai di sini. Karena nilai dari Sinta Isbaroy sama seperti ini, tidak ada yang berbeda. Lalu hasil dari tahap yang pertama dan kedua kan tidak berbeda, maka hasil sudah sesuai dengan pengelompokan klaster. Dari data tersebut terdapat 8 mahasiswa kelompok pintar, 7 mahasiswa kelompok sedang, dan 5 mahasiswa kelompok kurang. Untuk data lebih jelasnya seperti sini. Sinta pintar, Iqbal pintar, kelompokannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari algoritma KNN. Jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Mas Diki bahwa KNN itu adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari K tetangga terdekat. Dengan K itu merupakan banyaknya tetangga terdekat. Langkah-langkahnya, tentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. Yang kedua, menghitung jarak objek antar objek atau data baru terhadap semua objek yang telah di-training. Setelah itu kita urutkan hasil perhitungan, lalu tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minim ke K, dan tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. Yang terakhir, gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek data yang baru. Untuk rumusnya ini sama seperti rumus pada algoritma K-means. Data sama dengan akar dari X1 min X2 pangkat 2 ditambah Y1 min Y2 pangkat 2. Untuk soalnya,
Di sini kami membuat contoh soal seperti berikut. Untuk menentukan harga kertas di pasaran, Mr. Paijo bertugas memilah data kertas berdasarkan kualitas warna dan daya serapnya. Saat stok kertas baru masuk, Mr. Paijo harus menentukan kertas tersebut dalam kondisi baik atau buruk. Nah, jadi saat ini kertas baru dengan kualitas warna 3 dan daya serap kertas 5. Ini tabel datanya. Kualitas warna kita simpulkan dengan X, daya serapnya kita simpulkan dengan Y. Untuk keterangannya seperti berikut. Dan untuk permasalahan baru di sini ada stok dengan kualitas warna itu 3, daya serapnya itu 5. Nah, di sini kita harus mencari ini data ini termasuk data buruk atau termasuk keterangan buruk atau baik. Caranya pertama kita menentukan dulu jumlah K. Dalam menentukan jumlah tetangga terdekat, kita bisa melihat dari jumlah data. Nah, jumlah data di sini kan yang sebelumnya ada 6. Jadi kita ambil nilai K ganjil. Apabila jumlah datanya ini ganjil, kita ambil nilai datanya genap karena ini genap. Jadi kita pilihnya ganjil. Kita tentukan K-nya 3. Nilainya 3. Selanjutnya kita menghitung jarak. Caranya seperti pada perhitungan kami tadi, menggunakan rumus D ini, kita temukan jaraknya dari ini. Jadi di sini X1, X1-nya itu 7 min X2, X2 itu data barunya 3, X2-nya ditambah Y, 6 min Y2, Y2-nya itu 5 data baru. Setelah kita hitung, kita menemukan hasilnya seperti berikut. Setelah itu kita tentukan tetangga terdekat. Caranya sama juga. Di sini kita cari dari nilai yang paling terkecil. Nah, di sini data yang terkecil itu berada pada data ketiga, 4, dan kelima. Ya, ini 1,41, 2,8, dan 3. Jadi kita urutkan 1, 2, 3, 4. Ini nilai sama 3,16 dan terakhir 5. Apakah termasuk 3NN? Di sini karena urutan jaraknya ya nomor 5, tidak, karena dia lebih dari 3, ini juga lebih dari 3, dan untuk data 1, 2, 3 ini kurang dari 3 dan sama dengan 3. Jadi kita ambil data ke 3, 4, 5. Selanjutnya tentukan kategori tetangga terdekat. Karena kita udah temukan ya datanya dari data 2, 3, dan 4. Kita tentukan tadi untuk data 3, 4, dan 5 itu termasuk kategori apa? Kalau di contoh soal, dia merupakan kategori keterangan buruk, baik-baik. Jadi di sini kita langsung masukkan ke kategorinya buruk, baik-baik. Nah, data pada baris 3, 4, 5 kan kategorinya baik dan ada satu kategori buruk. Langkah terakhirnya yaitu kita mencari mayoritas dari kategori. Karena mayoritasnya di sini nilainya baik, jadi data baru X3 dan Y5 itu termasuk dalam kategori. Jadi data terbaru 3 dan 5 ini masuk ke kategori baik. Dari kesimpulan kedua penyelesaian algoritma kami dan KNN ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN dan kami ini menggunakan dua metode yang berbeda. Untuk KNN sendiri menggunakan metode classification, yang mana bertujuan untuk memetakan data ke dalam kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan dilakukan secara supervised, yaitu menggunakan data testing. Jadi bedanya kalau di KNN tadi kan datanya sudah ada, jadi tinggal kita menentukan itu termasuk di kategori yang mana, tergantung juga dari permasalahan soalnya. Untuk kami sendiri itu menggunakan metode clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik sama dan dilakukan secara unsupervised. Jadi kalau kami itu lebih ke data-data besar seperti pengumpulan nilai tadi. Kalau KNN lebih ke spesifik yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari pembahasan penghitungan menggunakan Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Binti perhitungan menggunakan Python. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Di sini saya akan melanjutkan untuk langkah yang terakhir, yaitu
Di sini kami mengaplikasikan algoritma KNN ke dalam Python. Yang KNN tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Didi dan juga Karisma, bahwa KNN adalah algoritma untuk menghitung jarak dirinya ke setiap dengan poin menggunakan Euclidean distance. Kemudian KNN memilih sebanyak K terdekat dan melakukan voting. KNN ini sangat sensitif terhadap data pencilan. Jika K-nya genap, si KNN akan kebingungan kalau misalkan tabel dari tetangga terdekat jumlahnya sama. Nah, di sini kami mempunyai data yang kami ambil dari Escalent, yaitu data iris. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah meload datanya terlebih dahulu, kemudian mengeksploitasi data analisis. Ini untuk coding meload data iris. Kemudian di sini ada 5 kolom, diantaranya ada satu kolom label yaitu spesies. Kemudian untuk mengecek datanya digunakan coding ini df.head untuk menampilkan atau mengecek datanya. Kemudian untuk melihat data irisnya ini dan hasilnya seperti ini, dimana ada target name-nya, ada Sentosa, Versicolor, dan juga Virginica. Kemudian untuk step dalam mengaplikasikan ML dengan library Escalent. Jadi untuk mengaplikasikan suatu algoritma dalam lembar Escalent, algoritma apapun itu akan menggunakan step ini 1-5. Yang pertama kan memilih model atau algoritma yang akan digunakan. Yang pertama memilih model, di sini mengimport kelas modelnya yaitu from Escalent Neighbors import kn Neighbors classifier. Kemudian yang kedua memilih atau membuat objek model dan memilih hyperparameter. Di sini saya menyeting. Di sini kita lihat dulu apa saja macam-macam dari neighbor classifier-nya. Nah, di sini kami menyeting yang n neighbors dan juga weak. Kemudian untuk variabelnya yaitu model KNN sama dengan K neighbors classifier, n neighbors, weak-nya distance. Sebelum itu kita perlu tahu bagaimana distribusi data kita, karena kan dalam data iris ini ada 4 kolom atau dimensi dan itu akan sulit atau lama untuk melihat distribusi dari keempat kolom tersebut. Jadi di sini kita akan fokuskan untuk mengaplikasikannya apakah ada suatu pencilan di dalam data iris ini dengan cara mengimport ini from Skype import stat z sama dengan stat.zscore df. Zscore ini untuk menunjukkan seberapa jauh suatu data dari nilai rata-ratanya. Apabila kita mengambil sampel yang banyak sekali, suatu data itu cenderung pasti akan menuju bentuk distribusi normal. Ini contoh dari Z-score, bisa dilihat. Nah, persen ini persen ini menunjukkan probabilitas suatu data berada di Z-score, dan min 3, min 2, min 1, seterusnya ini merupakan nilai Z-score-nya. Jadi semakin besar nilai Z-score-nya, maka probabilitasnya semakin kecil. Kemudian kita lihat Z-score yang ada pada data iris dan akan tampil seperti ini. Kemudian di sini saya akan melihat nilai Z-score yang ada pada data iris yang memiliki nilai Z-score lebih dari 3 dengan perintah print np.where z lebih dari 3. Dan hasilnya ada 15 baris dan juga ada 1 kolom. Jadi dalam data iris ini hanya ada 1 yang memiliki Z-score lebih dari 3 dan hanya ada 1 dalam data ini yang memiliki pencilan. Jadi data kita ini aman. Kemudian
Untuk melihat data pencilan dalam data iris digunakan coding seperti ini Z151 dan ini merupakan hasil dari data pencilan atau merupakan data pencilan. Jadi karena data pencilannya sedikit, maka sangat baik dan aman karena algoritma KNN bekerja sangat baik untuk data seperti ini. Kemudian weight ini merupakan jarak yang diinginkan atau dihitung. Jadi semakin dekat suatu data tersebut, maka jaraknya atau weight-nya semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu memisahkan data picture dan target. Selanjutnya yaitu memisahkan data feature dan juga data target. Untuk data feature ini di sini kita misalkan variabel X, lalu untuk data targetnya dimisalkan Y. Di sini untuk data feature-nya jadi di sini saya mengambil seluruh data feature-nya atau mengambil seluruh data DF kecuali kolom spesies karena kolom spesies sudah saya drop dan aksisnya sama dengan 1. Kemudian untuk data targetnya yaitu spesies. Untuk melihat data feature digunakan tadi disimpulkan X, jadi ini hasilnya untuk data feature-nya. Kemudian untuk data target itu Y, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian memerintahkan model untuk mempelajari data dan menggunakan metode fit. Jadi menggunakan variabel model underscore knn.fit lalu xy dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir melakukan testing dengan predict, yaitu membuat data baru untuk mengetahui apakah ini merupakan jenis sentosa atau versicolor. Jadi menggunakan perintah ynew sama dengan model knn predict xnew untuk menampilkan y-nya ynew. Ini hasilnya jadi untuk data ini merupakan data sentosa, kemudian ini juga data sentosa, kemudian yang ini merupakan versicolor. Jadi itu tadi penjelasan dari saya dan penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.